Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan yang kedua tentang pembatal puasa. Sebelumnya saya mau tanya nih, kalau kita menggibahi orang, maka yang terjadi adalah puasa kita batal tidak, Pak? Puasanya tidak batal. Yang hilang apa? Pahalanya. Ingat ya, yang hilang adalah apa? Pahalanya. Pahala kita hilang tuh gara-gara apa? Menggibah, namimah, ngomongin orang, berkata bohong, kemudian maksiat dengan apa? Melihat hal-hal yang tidak yang dilarang oleh Allah. Yang berkurang apa? Pahalanya. Sedangkan puasanya kalau sampai maghrib kita puasa berarti tetap sah. Oke. Dikatakan kita batal puasanya kalau jimanya kayak gimana? Ayo, jimanya gimana? Kalau jimanya hasyafahnya masuk ke dalam vagina yang perempuan. Nah, itu kalau belum semuanya gimana? Ayo. Itu tetap batal. Cuma yang membedakan masalah kafarahnya. Ya, kafarahnya penuh, maka dia harus pertama membebaskan budak. Karena budak gak ada, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut tanpa lepas. Gak boleh lepas tuh. Ya, kalau lepas 1 ulangi lagi dari awal. Terus kalau nggak mampu gimana? Membayar apa? Iya, berapa? 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. Nah itu, ya. Kalau kita batal puasanya karena sebab itu. Oke. Mandi yang misalnya mandi untuk menyegarkan badan membatalkan puasa tidak? Yang menyegarkan untuk menyegarkan tubuh membatalkan. Kalau mandinya mandi biasa, misalnya tadi mandi yang membatalkan tubuh gimana? Misalnya kita mandi siang hari, panas nih siang hari, mandi aja. Nah, itu mandi yang membatalkan puasa. Nah, ya mandinya mandi biasa aja, ya. Ya kalau biasa kita mau mandi pagi, mau apa, itu nggak ada masalah. Tapi kalau mandinya tujuannya adalah untuk menyegarkan tubuh, maka itu batal. Nah, terus kemudian memakai jarum suntik batal tidak? Lihat dulu, ya. Kalau tujuannya dia masuk untuk apa? Menambah vitamin, batal. Tapi dia sakit, ya sakit sama dokter juga. Hukum asalnya sebenarnya jarum suntik itu kan memasukkan cairan ke dalam tubuh, hukumnya sebenarnya nggak boleh, Pak, ya. Kalau kita sedang berpuasa. Tapi karena ini dokter, tapi karena sakitnya juga mungkin nggak parah, nggak membatalkan. Tapi kalau misalnya sakitnya parah dan disuruh dokter untuk buka, lebih baik kita berbuka, ya. Tapi pahalanya udah sampai, Pak, ya, insya Allah udah sampai. Oke, ya, itu semua sudah paham ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, hampir seluruh permasalahan kontemporer saat ini tentang pembatal puasa berkaitan dengan pembatal masuknya benda atau air ke dalam tubuh atau jauh melalui rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka namanya al-manfat al-maftuh, ya. Rongga yang terbuka. Oleh karenanya kita akan kuatkan lagi pembahasan tentang makna dan kriteria masing-masing istilah ini. Kita kuatkan, walaupun kemarin kita sudah belajar, kita kuatkan. Ain adalah segala zat atau benda yang berfisik, sehingga tidak masuk dalam kategori ini adalah angin, gas, begitu pula ya rasa dan bau. Rasa dan bau tidak termasuk ke dalam
ain. Nah, apa itu jauf? Jauf yaitu bagian dalam tubuh yang memproses makanan dan obat, ya, yakni lambung atau memproses obat saja, yakni otak, ya. Jadi bagian lambung, otak, ya, itu namanya jauf, ya. Atau tidak memproses keduanya, seperti bagian dalam telinga. Makanya tetes obat telinga Pak batal ya. Tetes obat telinga batal. Al-manfut al-maftuh itu rongganya itu apa saja? Bagian tubuh yang meliputi mulut, hidung, telinga, lubang dubur, farji atau kemaluan. Adapun mata tidak termasuk al-mahfud, ya. Al-mahfud, ya. Makanya pakai tetes mata boleh nggak? Boleh, ya. Jadi kalau sakit mata pakai tetes mata boleh karena tidak termasuk al-mahfud al-maftuh. Tapi kalau korek kuping batal. Ya korek kupingnya malam aja Pak. Korek kupingnya atau tetes telinga malam aja, jangan siang. Kalau siang membatalkan puasa. Ya. Nah, kaidah acuan batalnya puasa dengan masuknya ain adalah ketika sudah melampaui batas awal. Isi jelasan lagi batas awal ya. Dari bagian dari manfaat. Adapun bila masih di bagian luar maka tidak membatalkan. Contoh yang pertama itu gambar pertama, batas awal bagian dalam adalah pangkal hidung, muntahal khaysyum yang sejajar dengan mata. Jadi kalau kita nih mau makanya nih kalau kita intisyak itu terutama nih Pak, intisyak memasukkan air. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i mendingan dari intisyak Pak ketika puasa. Karena batasnya sampai sini Pak, dekat sekali dengan bagian mata kita, dengan pangkalnya di sini. Makanya tempel aja kalau misalnya mau wudu nih Pak bulan puasa, ya ketika kumurnya nggak usah kumur Pak, nanti mubashir kemarin ya batal kalau kita ini kan. Jadi cuma dikit aja air yang apa kena apalah, kena bibir lah, di bibir sama hidung aja udah tempel aja, jangan sampai masuk Pak. Kalau masuk udah melampaui ini bagian batas awal pangkal hidung yang sejajar dengan mata ini, maka melewati itu maka udah batal Pak, udah masuk air itu. Ya. Jadi memang dalam mazhab ketika puasa dimakruhkan hukumnya, tapi kalau ketika tidak puasa disedot nggak masalah Pak. Ya. Jadi kita asal tempel aja, tapi jangan masuk ya. Ini dalam mazhab Pak. Ya, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh seperti ini ya. Oke. Kemudian telinga nih, batas awal bagian dalamnya nih yang bawah Pak, bagian dalam yang sekiranya tidak tampak oleh mata pada majelis pembicaraan, taktub yang itu bagian luar, itu bagian luarnya. Nah kalau sampai masuk ke dalam maka dia batal. Jadi korek telinga itu kalau sudah korek berarti sebenarnya sudah batal puasanya, ya. Kemudian ini mulut nih Pak, mulut, ya mulut bagaimana? Batas awal bagian dalam. Jadi keluar huruf ho, bagian ho di langit-langit ya. Ya menurut Imam Ar-Rafi, sedangkan makhraj ha ya, tenggorokan tengah menurut Imam An-Nawawi. Kalau Imam Nawawi sampai tenggorokan tengah. Ya. Kalau lebih dari tenggorokan tengah maka dia batal. Nah, kemudian batas awal ini bagian dubur, Pak. Dubur yang tidak wajib dibasuh saat mandi besar. Nah, kalau yang berarti bagian luarnya. Nah, bagian dalamnya kalau sudah memasukkan sesuatu maka batal. Misalnya obat-obatan pencegah sakit, kan kadang-kadang kalau sakitnya sakit panas dalam yang luar biasa, panas ya. Kemudian kita badannya meriang, biasanya dikasih juga dari bagian dalam dubur kita. Nah, itu kalau udah pakai itu batal, Pak. Batal ya, pakai itu kita batal. Paham ya di sini ya? Paham. Oke, kita lanjutkan. Daftar masalah kontemporer terkait pembatal puasa. Nah, yang membatalkan, perhatikan Pak. Ya, membatalkan rokok. Rokok itu membatalkan. Ya. Kemudian bekam. Bekam dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan, ya, tetapi lebih baik dihindari. Ya, lebih baik dihindari karena melemahkan badan. Bisa melemahkan badan. Dalam mazhab lain
bekam itu membatalkan. Dalam mazhab lain bekam itu membatalkan. Ya. Kemudian tetes telinga, ya. Terdapat khilaf Pak atau perincian akan hukumnya, tetapi mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan batal, ya, batal puasanya. Kemudian yang kedua, Ventolin inhaler. Jadi orang-orang yang punya asma nih Pak, yang punya asma, ya dia pakai Ventolin inhaler. Keterangannya ada di belakang sebenarnya. Ya, Ventolin inhaler adalah obat yang digunakan dengan cara dihirup oleh penderita asma, ya, ketika sedang kambuh. Nah, kalau asmanya kambuh, dia pakai Ventolin inhaler, itu kan ada obatnya Pak. Nah, para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa saat seorang menghirup di Ventolin, di mana ada uap cair yang masuk ke dalam mulut seorang sehingga masuk air yang membatalkan puasa. Jadi bagi orang yang punya asma, kemudian dia berpuasa, kemudian tiba-tiba asmanya kambuh, kemudian pakai Ventolin inhaler, maka puasanya batal. Nah, yang tidak membatalkan kalau dia pakai angin Pak, inhalernya sudah habis, ya, dia niup pakai angin aja, angin itu nggak apa-apa, ada supaya menyegarkan, bukan menyegarkan, maksudnya supaya membukakan tenggorokan, karena tenggoroknya tertutup Pak ketika dia kena asma, tersumbat, tenggorokannya tersumbat, makanya dia pakai angin. Kalau pakai angin saja, tidak pakai obatnya, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pakai obat, maka dia membatalkan puasa. Selanjutnya enema nih ya, donor darah. Nah, donor darah itu dalam mazhab tidak membatalkan, tapi lebih baik tidak, karena donor darah itu yang diambil darahnya kita sampai 500 cc Pak, dan itu melemahkan badan. Makanya kalau orang donor darah kan dikasih makan, bener nggak? Biasanya kalau orang yang donor darah dikasih makan supaya tubuhnya kembali fit. Dan kalau kita donor darah pada saat itu kita nggak ada asupan lagi, nah itu melemahkan tubuh, lebih baik dihindari walaupun tidak membatalkan dalam mazhab. Kemudian tetes mata, ya, tetes mata khilaf, walaupun sebenarnya mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian enema. Nah, enema ini apa? Di belakang ada Pak. Enema itu adalah prosedur pemasukan cairan ke dalam kolom melalui anus untuk tujuan medis tertentu, seperti melancarkan buang air besar. Yang memasukkan cairan Pak. Cairan ada ya, obat yang cairan yang masukkan ke dalam anus, ya. Dan ini membatalkan Pak, membatalkan puasa. Nah, kemudian obat yang masuk melalui pori-pori, ya, obat yang masuk melalui pori-pori ini tidak membatalkan. Nah, kemudian hilaf tentang suntikan, kemarin kita sudah bahas, ya. Suntikan sudah kita bahas, terjadi ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan, ya, seperti itu. Kemudian lanjut, kateter urin. Kateter urin, ya, apa itu kateter urin? Kateter urin adalah alat yang dimasukkan ke dalam saluran kencing agar penggunanya bisa kencing dan membuang urin dengan normal. Ini biasanya sakit-sakit berat Pak, sakit-sakit berat pakai kateter urin. Ya udah sakit ya udah, dia nggak usah puasa sebenarnya, ya. Tapi kalau dia pakai kateter urin, maka dia membatalkan puasanya. Jadi dia masih puasa, tiba-tiba datang ke rumah sakit, kemudian dipasangkan kateter urin, ya udah dibatalin aja puasanya Pak, ya. Dia udah sakit, itu udah posisi udah susah, kencing aja udah susah, ya, kateter urin. Nah kemudian, nah ini Pak, fake inhaler, lagi flu, kadang-kadang banyaknya orang-orang yang sedang puasa pakai fake inhaler, ya kan? Itu batalin Pak, yang masuk ke dalam hidung itu, ya kan? Sering itu saya lihat, kok antum puasa, loh itu pakai fake inhaler. Dikira nggak batalin, itu batalin, ya, batalin puasa ya fake inhaler. Jangan kita pakai Pak, fake inhaler kita pakai maghrib aja nanti, setelah maghrib, ya. Ya, oke ya, jadi fake inhaler membatalkan puasa. Kemudian cuci darah. Nah, cuci darah. Temennya cuci darah itu juga besar itu Pak. Ya lebih baik nggak puasa, ya.
Tapi ini hilaf ya, hilaf. Ya. Kemudian gastroskopi. Nah, gastroskopi apa tuh Pak? Nah, gastroskopi itu di bagian belakang Pak. Nah, adalah prosedur untuk memeriksa kondisi kerongkongan, perut dan bagian awal usus 12 jari. Nah, ini membatalkan Pak. Ya. Seperti itu yang membatalkan. Oke. Kemudian si darah sudah. Menghirup parfum. Menghirup parfum kita tidak membatalkan Pak. Ya, parfum kan susah ya. Karena kan gas itu. Parfum, baunya harum. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Anestesi kita dibius Pak. Ya dibius. Ya, kemudian kita sadar kembali. Kemarin sudah dibahas ya, kalau misalnya nggak lama, ya tidak membatalkan. Tapi kalau mungkin lama bisa membatalkan. Tergantung ya, tergantung sakitnya juga. Nah, kemudian suppositoria. Nah, suppositoria adalah obat berbentuk kapsul seperti peluru yang dimasukkan ke dalam anus atau vagina. Nah, itu Pak yang tadi. Bentuknya peluru, ya. Bentuknya peluru, emang kayak peluru, ya. Karena saya tahu pernah dimasukkan ke pantat juga, ya. Itu sering nih kalau obat pereda sakit, sebenarnya pereda sakit. Kalau dulu kan disuntik ya. Kalau sekarang pereda sakit itu kalau misalnya kita sangat sakitnya dimasukin ke dalam pantat. Dan itu membatalkan Pak, membatalkan puasa. Makanya kalau nanti kita sakit, ya kalau sakitnya itu masih bisa ditahan ya ditahan. Kalau misalnya nggak bisa ditahan karena siang hari ya dokter menyarankan pakai itu ya berarti kita batal puasanya. Ya, tapi kalau bisa berobatnya malam. Kalau malam ya kita nggak batalin puasa ya, kan udah selesai. Ya, ya. Oke. Memakai celak tidak membatalkan puasa karena celak di mata ya. Ya. Nitroglycerin. Di sini ada nggak nitroglycerin? Oh nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah, nitroglycerin ini kita lihat aja. Swab nasofaring, nah, swab, kita swab. Tuh pernah swab Pak? Swab yang dimasukin ke dalam ini Pak, ke dalam mulut sama ke dalam hidung. Itu masuknya dalam banget, sakit saya Pak. Itu melebihi hidung itu ya. Itu batal Pak. Batal dulu waktu kita di swab. Ya swab itu kan dimasukin alat ke dalam mulut. Kalau mulut gak ada masalah Pak, tapi yang ke dalam hidungnya itu dalam banget. Sakit itu Pak. Ya. Makanya kalau orang yang udah terbiasa bolongnya gede ya. Jadi swab nasofaring adalah pengambilan spesimen dari mukosa saluran nafas bagian belakang hidung dan tenggorokan. Nah, ini swab ini kayak gini membatalkan puasa. Makanya waktu pandemi kemarin saya nggak mau di swab Pak. Nggak mau di swab. Ya, karena apa? Ya itu batalin puasa. Ya, batalin puasa. Ya, seperti itu. Ya. Di sini maksud tidak ada hilaf ya. Kita lihat apa lagi? Belum ya? Memasukkan katup anus bagi penderita wasir. Katup kan bagian luar Pak. Ya, bagi penderita wasir maka ini tidak membatalkan. Ya, pasta gigi. Kalau pasta gigi hukumnya dimakruhkan sebenarnya. Ya, kalau mazhab Imam Syafi'i kalau sudah tergelincir matahari tidak melakukan gosok gigi lagi. Ya, tidak melakukan gosok gigi setelah tergelincir matahari. Ya. Karena pasta ini ada rasa Pak, karena ada rasa takutnya masuk ke dalam mulut dalam tenggorokan ya. Nah, kemudian menurut maksud tidak ada hilaf di sini adalah antara ulama Syafi'iyah saja ya, tidak ada hilaf. Artinya ulama Syafi'iyah tidak ada perbedaan pendapat bahwa perkara tersebut membatalkan puasa. Ya, pembagian ini kami ambil dari kitab Mazmumah tentang membatal puasa yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Qudaimi hafizahullah ya, tentang pembatal puasa dengan menggunakan dengan masalah-masalah kontemporer. Nah, kemudian kita di bagian belakang yang kedua kita lihat bahwa rokok vape ya otomatis membatalkan nih Pak ya. Para ulama Syafi'iyah menggolongkan asap rokok sebagai ain. Ya,
Walaupun itu asap Pak, tapi ain, karena adanya bekas dari asap yang dihirup. Ya, walaupun sulit untuk dilihat secara langsung, namun bekas dari asap tersebut akan terlihat pada pipa atau kayu yang digunakan untuk menghisap rokok atau tembakau. Ya. Bagaimana dengan perokok pasif? Ya, perokok pasif itu yang di sekitarnya Pak, di antara perokok yang merokok, orang yang merokok. Maka perokok pasif adalah orang yang hirup asap rokok dari orang lain, tidak batal puasanya. Ya. Faidahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, bahwa merokok dalam bahasa Arab disebut surbut dukhon, artinya yaitu minum atau menghisap asap, sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa rokok membatalkan puasa karena makna tersebut. Ya. Jadi rokok itu batal. Nah, Ventolin inhaler itu jelas tadi obat yang digunakan yang dihirup oleh penderita asma. Ya, para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa saat seorang yang menghirup Ventolin, di sana ada uap cair yang masuk ke dalam mulut seseorang sehingga termasuk ain yang membatalkan puasa. Enema adalah prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon melalui anus untuk tujuan medis tertentu seperti melancarkan buang air besar, itu juga membatalkan puasa. Ya. Enema membatalkan puasa karena tergolong ain yang masuk melalui anus yang merupakan rongga terbuka. Anus adalah bagian dari rongga terbuka yang tidak boleh dimasuki oleh zat-zat tertentu. Kateter urin adalah alat yang dimasukkan ke dalam saluran kencing agar pengguna bisa kencing dan membuang urin dengan normal. Alat ini membatalkan puasa karena tergolong ain yang masuk melalui lubang kemaluan laki. Dalam bahasa Arab disebut ihlil, ya, seperti itu. Kemudian suppositoria, ya, adalah obat berbentuk kapsul seperti peluru yang dimasukkan ke dalam anus atau vagina. Obat ini membatalkan puasa karena dia dimasukkan melalui lubang yang terbuka dalam tubuh. Gastroskopi adalah prosedur untuk memeriksa kondisi kerongkongan, perut dan bagian awal usus 12 jari. Ya, di sini juga membatalkan puasa, ya, karena tergolong ain yang melalui gastroskopi, ya. Sedangkan enema tadi sudah masuk kerongkongan melalui rongga terbuka. Swab nasofaring adalah pengambilan spesimen dari mukosa, saluran nafas bagian belakang hidung dan tenggorokan nasofaring. Ya, jadi bagian belakang hidung Pak, jadi dalam sekali itu, ya. Ya, dan tenggorokan, masuk ke dalam tenggorokan juga. Swab jenis ini membatalkan puasa karena alat yang pengambilan spesimen masuk rongga melebihi pangkal hidung, maka membatalkan puasa. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan tentang pembatal yang kedua. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kita sudah paham nih sekarang yang termasuk masalah-masalah kontemporer, karena itulah mazhab kita, ya. Mazhab kita itu sebenarnya mazhab yang luar biasa, yang membahasnya sampai masalah-masalah sampai detail. Nah, itu. Tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih banyak. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.